Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tati Rusmiati. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Diploma 4 Kebidanan Universitas Nasional. Di sini saya akan memberikan tutorial uji Manwithny dengan aplikasi SPSS. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uji Manwithny dan konsep dasar yang harus kita pahami. Baik, kita tahu bahwa uji Manwithny adalah salah satu uji statistik non parametrik yang digunakan untuk uji sampel bebas atau independen yang berjumlah 2 sampel serta keduanya tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini konsep dasarnya. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampel yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Yang ketiga, merupakan bagian dari statistik non parametrik sehingga tidak perlu data yang berdistribusi normal dan homogen. Kemudian yang terakhir, digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Kemudian konsep dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan yang pertama, jika nilai J hitung lebih kecil dari J tabel atau nilai C lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dan sebaliknya, jika nilai J hitung lebih besar dari J tabel atau nilai C kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Baik, kita langsung saja ke praktek ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data ya, data kadar gula darah yang tidak berpuasa sebanyak 13 responden, nomor 1 sampai 13, dan untuk nomor 14 sampai 25 itu adalah kadar darah puasa. Nanti kita kasih coding ya. Untuk 1 itu kadar gula darah tidak berpuasa, 2 itu untuk kadar gula darah berpuasa. Nah, hipotesis yang saya buat adalah pertama, H0 sama dengan tidak ada perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah yang tidak berpuasa. H1-nya berbeda secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Baik, kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik variable view-nya, masukkan link. Ini adalah kadar gula darah. Kita nggak bisa pakai spasi ya, jadi pakai penghubung. Saya pakai underscore. Kemudian untuk desimalnya nyalakan. Yang berikutnya adalah kelompok, sama desimalnya nyalakan. Nah, di kelompok ini value-nya kita klik down ya, bikin coding dulu. Value 1 itu untuk kadar gula darah tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, coding 2 adalah kadar gula darah puasa. Kita klik add, kemudian OK. Nah, kita lakukan input data ya. Input data tadi sudah kita siapkan, jadi tinggal copy paste saja. 25 sampel kadar gula darah puasa dan kadar gula darah tidak berpuasa. Nah, tadi untuk sampel 1 sampai 13 itu kan kadar gula darah tidak berpuasa, jadi kita masukkan kode kelompok 1. Yang 14 sampai 25 kita masukkan 2 ya, kelompok 2. Nah, setelah input data kita lakukan analisa data dan memilih toolbar analis, pilih analis ya. Kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, pilih to independent sample. Nah, akan muncul kolom dialog. Untuk kadar darah kita pindahkan ke kolom test variable list. Untuk kelompok kita pindahkan ke grouping variable. Nah, kita klik define group. Kita grup 1 adalah tadi ya, gula darah tidak puasa. Grup 2 gula darah puasa. Pastikan di test type-nya Manwithny sudah tercentang. Kemudian kita klik OK, maka akan keluar output. Nah, output seperti ini. Kita lihat ada rank ya. Rank itu adalah penjabaran data atau dalam statistik disebut statistik deskripsi. Di sini ada main rank, sum of rank. Di sini juga ada n. N ini adalah jumlah sampel ya, dimana tidak berpuasa 13, puasa 12, jadi total 25. Nah, yang paling penting kita lihat tes statistiknya. Di sini J hitungnya adalah min 3,972 dan nilai asumsi totalnya adalah 0,000.
Nah, kita akan ambil kesimpulan. Tadi sudah sepakat ya, sudah tahu ya tadi dasar pengambilan kesimpulannya. Nah, sekarang sebelum mengambil kesimpulan, kita mencari poin kritis dan nilai J-tabel terlebih dahulu. Nah, apa yang kita gunakan adalah 5% ya. Karena ini adalah tipe two-tailed test, maka area penolakannya itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi karena alfanya 5%, maka area penolakan sebelah kanan itu 2,5% dan sebelah kiri adalah 2,5%. Ini nanti diarsir ya harusnya. Nah, diarsir kemudian kita akan menghitung luas yang ini. Luas yang ini kan 50% ya. Yang kanan, yang kiri juga 50% ya, karena two-tailed. Nah, karena tadi area penolakan itu di sini sebelah kanan 2,5%, sebelah kiri 2,5%, jadi 50% dikurangi 2,5% ya. Jadi dapatnya 47,5% atau desimalnya 0,475. Nah, kita lihat di J-tabel bahwa dengan luas area 0,475 berarti J hitungnya adalah, kita cari 0,475 atau mendekati ya. Nah, ini di sini 0,475. Kita tarik ke atas adalah 0,06 ya. Kita tarik ke sebelah kiri adalah 1,9. Jadi 1,9 ditambah 0,06. Jadi nilainya J-tabel adalah 1,9 ditambah 0,06, jadi 1,96 ya. Jadi poin kritisnya adalah 1,96. Untuk kurva sebelah kanan berarti H0 ditolak jika J hitungnya lebih kecil dari untuk sebelah kiri H0 ditolak jika J hitung lebih kecil dari min 1,96, dan untuk kurva sebelah kanan berarti H0 ditolak jika lebih besar dari 1,96. Nah, kita lihat di sini J hitungnya itu kan min 3,972 dan asumsi two-tailed itu 0,000. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan tabel di atas, nilai J hitungnya itu lebih besar dari J-tabel ya, karena J hitungnya kan min 3,976 ya, jadi lebih besar dari min 1,96. Dan nilai C-nya itu lebih kecil dari 0,05 karena tadi kan nilai C-nya 0,00 ya. Nah, jadi kesimpulannya hipotesis tolak H0 dan terima H1, atau berbeda secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Baik, demikianlah tutorial dari uji mandiri. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.